Selebtubers berbanding terbalik dengan rumor dan spekulasi yang sempat bergulir liar di media sosial, suasana duka justru terasa hangat dan penuh kebersamaan di rumah duka almarhum Lula Lafat pada tahlilan hari kedua yang digelar hari Senin malam. Deretan sahabat dekat dari kalangan selebritis dan selebgram datang tanpa sorotan berlebih. Mereka hadir murni untuk mendoakan dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Fuji, Rahel Fenya, Erika Carlina hingga Keanu tampak hadir di acara tahlilan almarhumah. Ada pula Rebecca Klopper yang setia hadir sejak hari pertama dan membantu keluarga Lula menyiapkan acara tahlilan. Mereka datang dengan balutan busana serba hitam yang menunjukkan betapa dalam rasa kehilangan atas kepergiannya Lula. Di hari sebelumnya, komika Dara Arafah juga hadir untuk tahlilan almarhumah ditemani sejumlah kerabat lainnya. Dara Arafah juga menceritakan momen terakhir kali bertemu dengan Lula sebelum berpulang. Oke, Kak Dara dan teman-teman mungkin seperti apa hari ini malam kedua? Alhamdulillah hari ini di duka almarhumah Lula kita sudah menyelesaikan acara tahlilan ya, pastinya disertai dengan doa-doa, pembacaan Yasin. Alhamdulillah sih semua berjalan dengan lancar. Sebagai teman dekat ini satu grup sempat merencanakan liburan bareng itu seperti apa sih Kak? Iya, harusnya juga kan kita penuhi. Ya menurut kita kalau ditanya rasa pasti rasanya kita belum bisa name feelingsnya, tapi kita doakan aja yang terbaik. Sosok Lula sendiri di mata sahabat-sahabatnya seperti apa sih? Lula di mata kita teman yang baik banget, yang selalu support dan selalu sayang sama teman-temannya. Jadi kepergiannya ya kita terpukul banget lah. Apalagi yang tadi ditanyain juga, kita udah rencana liburan bareng, seharusnya kita tanggal 5 ini liburan dan udah beli tiket juga. Terus kemarin baru pulang dari Bali sama kita juga gitu, sama-sama liburan bareng gitu. Itu tetap cancel. Jadi kalian cancel. Kak, ini kan kalau sebelum meninggal juga almarhum sempat menghapus tato. Sempat cerita atau gue mau hapus tatonya seperti apa mungkin? Ya cerita, tapi nggak ada. Iya sih, dari setahun atau 2 tahun yang lalu udah hapus. Tapi kalau misalnya ditanya lu kenapa hapus tato, misalnya ditanya terus dia selalu jawab nggak apa-apa, pengen hapus aja, katanya gitu, pengen bersih badannya. Dia selalu ngomong gitu. Oh iya. Sempat cerita juga rasa ketakutan ketika mau ada tindakan, sempat ngobrol juga sama kalian seperti apa ketakutannya sebelum meninggal. Kalau itu sih, kalau yang aku tahu ceritanya lebih sama Keanu sebelum. Biasanya kalau lagi ngumpul biasanya lebih banyak sharing apa sih Kak? Wah banyak banget. Semuanya ya sebenarnya semuanya. Soal sakit itu sebenarnya dia cerita, tapi kan memang sama dokter dibolehin untuk rawat jalan ya. Dan Lulanya juga kemarin tuh awal Januari setelah pulang dari rumah sakit tuh masih kelihatan sehat ya. Jadi walaupun sakit tapi dia masih nunjukin sehat ke kita gitu. Jadi memang kepergiannya kita juga kaget walaupun kita tahu ada sakit gitu. Terakhir mau liburan itu di Bali apa ya? Iya. Kondisinya dia gimana? Kondisinya sehat. Dia memang masih disuruh rawat jalan dan masih minum obat dari dokter karena dia bilang memang masih harus cek lanjutan gitu. Jadi cek lanjutannya itu yang niatnya setelah pulang dari Bali, makanya yang kemarin itu. Tapi selama di Bali sih emang aku ngelihat Lula tuh emang lebih banyak istirahatnya. Kehadiran para sahabat ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai isu miring yang sempat menyudutkan situasi di balik kepergian Lula. Di tengah doa yang dipanjatkan, bersatunya mereka malam itu menegaskan satu hal, bahwa Lula pergi dengan meninggalkan cinta dan persahabatan yang tulus. Sebuah kehilangan yang tak sekedar viral, namun ternyata terasa bagi orang-orang terdekatnya. Ini handphone siapa ini? Sorry. Yuk, Kakek mungkin sedikit ini tahlilan kedua, malam kedua banyak juga yang datang teman-teman. Kakek sebagai sahabat terdekat seperti apa mungkin? Seneng Mbak, senang banyak yang doain, banyak yang datang, banyak yang ingat ngomongin waktu. Senang, Masya Allah.
Kalian kan sempat juga di hari kedua ya posting soal chat terus rencana kalian berlibur itu memang seperti apa sih Kak? Ya kita emang mau liburan. Aku kemarin udah pada beli tiket kita semua. Terus oke gitu deh, jadi cancel. Dan itu mau kemana sih Kak sebenarnya? Mau ke Chiang Mai ya, ke Thailand rame-rame. Kemudian Avarin juga ikut harusnya. Makanya kita kemarin tuh lagi seneng banget sebenarnya. Di rencananya udah lama ya Kak? Enggak, dadakan, kayak dadakan langsung beli tiket gitu. Tapi mungkin sosok Amrumah mungkin mata kami seperti apa? Baik, orang baik, orangnya nggak milih-milih, nggak ngebeda-bedain orang, baik banget deh, nggak cantik banget ya. Baik banget. Tapi sempat sebelum pesan tiket dan lain-lain sempat ini kakek ya apa namanya ngeluh gitu takut. Oh kan, itu kan beli tiket setelah dia dirawat. Itu tuh abis dirawat tuh dia pulang, terus dia masih harus mau operasi lagi sebenarnya, terus mau diperiksa tuh. Dia bilang ke saya malamnya jam 10 malam sebelum meninggal tuh dia ada pembekakan khusus, mau dimasukin kamera. Terus saya bilang tenang aja, nggak usah takut. Dia takut. Saya bilang udah zikir aja, kayak gitu. Tapi ternyata besoknya juga. Liburannya juga sebenarnya buat menghibur Lula. Liburannya buat kita. Liburan biasa aja, kita emang harusnya tuh tahun baru selalu bareng. Cuman kemarin kita liburan nggak bareng, misah lah. Mereka temen Lula, Sarah sama Risha sama Dara ke Bali, aku ke London, Karin di Melbourne. Pokoknya ini tahun baru yang misah. Terus kita pengen kayak liburan yang bareng atau tahun baru tuh itu kan Chiang Mai. Tapi sempat kakek juga kayaknya bukan kebetulan ya Kak pakai baju hitam-hitam juga itu juga jadi. Iya. Itu emang kalian pilih outfit seperti itu atau emang kayak dadakan aja? Hitam yuk. Tiba-tiba saya kepikiran pengen pakai hitam aja. Jadi saya bilang di grup pakai hitam yuk. Terus pakai hitam. Itu sebenarnya ini juga nggak sih Kak rencana buat surprisein Kak Dara juga? Iya, tadinya Dara kayak- ulang tahun kemarin. Kan biasanya kalau ulang tahun pakai baju putih segala macam, terus kan kayak hitam aja tiba-tiba. Itu firasat Kak. Maksudnya kakek Iya, nggak tahu. Pakaian juga teman-teman sahabatnya juga sepakat untuk juga foto yang kemarin story itu kan itu seperti apa Pak? Yang tidak memposting foto belakang. Ya karena emang nggak etis dong. Iya benar. Nggak etis aja. Kenapa? Pertanyaan besarnya adalah kenapa? Dan yang nggak apa ya? Nggak etis aja lah mas. Itu buat disebarluaskan. Karena kan kalau kayak gitu-gitu kan jadi timbul fitnah ya. Iya. Kakek sebelum meninggal kan Kak Lula juga sempat menghapus tatonya itu juga menghapus. Iya, hapus tato itu juga. seperti Kita juga bahas sih kayak, oh dia hapus tato segala macem, kayaknya prepare banget, kayak gitu. Tapi ada obrolan nggak? Kan gue mau hapus tato nih. Terus support teman-teman Ngobrol. seperti Kita tuh beneran cerita semua yang kecil-kecil yang nggak penting. Penting semua cerita kita beneran gang up gitu rame-rame tuh. sempat curhat nggak niatnya apa sih Kak hapus tato emang pengen clean hapus. Ya pengen badannya pengen balik aja, pengen diciptain sama Allah gitu, nggak bertato lagi. Pas setelah meninggal baru teman-teman pada mikir oh mungkin itu salah satu firasat beliau juga ya Kak. Semua yang menempel di core memory saya. Jadi waktu dulu itu waktu saya pertama selebgram, saya kan nggak punya HP. Terus saya beli HP. Nah, itu tuh saya sama Laura tuh lagi di Pondok Indah sama dia. Terus duit saya tuh cukupnya cuma beli HP-nya doang. Saya ingat banget dulu iPhone 10. Terus nggak ada case-nya, ditanya sama dia, lu nggak ada case-nya? Bilang nggak punya duit lagi. Dia lepas case HP dia buat saya. Itu baru kenal belum sebulan. Orangnya baik banget. Tulus banget. Jadi HP dia saat itu dia kan tapi punya banyak case ya, tapi hari itu dia jadi nggak pakai case handphone, case-nya buat HP saya. Kak punya panggilan saya nggak ke Luli, tapi biasa aja lah. Itu juga semuanya pada manggil Luli. Kan ada vlog yang Lula yang masih belum rekaman. Banyak mas, itu hari
dia dia pergi juga kan, itu kan hari Dara ulang tahun tuh kita mau surprisein. Itu saya nge-vlog dan seru banget ya kemarin. Jadi kita benar-benar shock banget dengarnya, dan harusnya dia ada tuh. Ya enggak lah. Dan vlognya juga patah di tengah. Sampai teriak. Enggak ada di otak saya, nggak ada opsi buat meninggal. Paling apa sih, berantem sama pacar, ngaret aja, atau enggak lagi ngapain dulu. Jadi begitu tahu itu juga rasanya aneh mbak. Saya juga bingung banget. Nggak ada deh opsi meninggal tuh di otak kita. Terkait sebagai teman paling dekat sekali kan spekulasi yang kalian sebagai teman seperti apa? Prihatin ya, spekulasi liar kayak gitu kita juga kecewa, kita juga menyayangkan ya spekulasi yang liar kayak gitu. Ada beberapa mungkin akun-akun mungkin yang blow up akan bikin jalur hukum Tindak atau gimana? Kalau kayak gitu saya tetap serahin ke pihak keluarga. Terserah keluarga mau gimana. Kalau kita dari kita cuman ya bisa mensupport dari secara langsung aja. Udah dimimpiin belum kak? Belum. Tidur aja susah mbak. Saya baru-baru mimpi. Oke. Terima kasih. Tampaknya maaf, polisian masih bakal memeriksa beberapa public figure nama gitu, termasuk Reza Arab. Mungkin kakek tahu nggak perihal itu? Belum tahu. Saya cek sosial media juga cuman ngeposting diri saya sendiri sama teman-teman saya. Katanya besok jam 10 YB dipanggil yang kepolisian. Wah itu mah saya cuma bisa bicara mewakili saya dan teman-teman terdekat saya. Kalau di luar itu mbak tanya sendiri aja. Mungkin dukungannya. Teman-teman kakek sendiri di ring kakek gitu ada yang bakal diperiksa atau enggak? Nggak tahu, belum ada apa-apa sih. Kita di sini baru tahlilan kemarin, hari ini belum ada gimana. Iya. Tanya aja, itu kan di dalam tuh, ngapain nanya? Kakeknya emang tahun ini kalau katanya mau nikah. Nggak tahu. Ada rencana. Nggak tahu.